Tapi waktu itu gue hampir mau PDKT lah sama temen seangkatan gue gitu. Kok bisa-bisa? Iya. Kenapa? Dia punya pacar. Oh. Dulu waktu itu pernah rencanain keluar untuk berempat, tapi ternyata temen gue 3 orang dikeluarin gitu. Akhirnya gue nggak keluar dan bertahan sampai sekarang masuk Projo Jakarta. Ya teman-teman gue udah pada kayak merelakan gue untuk menjadi calon imam. Jadi mereka kayak yaudahlah nih Arnold buat Tuhan aja, jangan buat gue. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Selamat datang di Pojok Iman. Edisi Pernah Gak Pernah. Di sini para frater akan menjawab pertanyaan pernah gak pernah. Halo, nama gue Geral. Halo, kenalin semua, nama gue Alessandro Putra Ristianto. Perkenalan, nama gue Arnold Jansen sama Kang Budi, bisa dipanggil Arnold. Ya, kenalkan nama gue Gabriel Gilroy Alvino Devo, biasa dipanggil Gilroy. Asal paroki gue dari Servasius Kampung Sawah. Gue dari Paroki Ciputat, Nikodemus. Gue paroki Santo Servatius Kampung Sawah. Paroki gue Kalvari Lubang Buaya. Gue asalnya dari Seminari Mertayudan, Gue dari Seminari Menengah Wacana Bakti. Seminari Stella Maris Bogor. Jadi awal motivasi gue itu sebenarnya simple ya, karena ketika gue mau menerima komuni pertama, gue pengen banget tuh dapet hosti besar. Nah, waktu itu guru pembimbing gue bilang kalau hosti besar itu cuma boleh dimakan oleh romo. Jadi mulai dari situlah gue ingin menjadi seorang romo. Awal motivasi panggilan gue karena saat itu secara tiba-tiba dengan gak pernah ada pengalaman apapun, gue ditunjuk sama guru gue pas SMP jadi peserta lomba dongeng. Ternyata lomba dongeng itu diadain di Seminari Mertayudan. Berangkatlah gue ke sana kan. Berangkat ke sana, ternyata gue bersyukur melihat adanya kekaguman, ketertarikan sama seminari. Lapangannya luas kan, seminarisnya juga asik-asik udah. Sehingga akhirnya sebelum gue pulang pamit, gue tuh ada kebiasaan gue tuh dada-dada sama ruangan dada gitu. Tapi ketika gue dada-dada sama ruangan gitu, ada hati yang merasa udah putus kayaknya di sini aja deh. Udah cuman gara-gara tahu itu tempat calon romo, udah kayaknya mau jadi romo gitu. Tapi puji Tuhan berproses di dalamnya, panggilan itu bertumbuh. Motivasi panggilan gue masuk Projo Jakarta sebenarnya cuma satu. Karena banyak hal sih sebenarnya. Tapi kenapa gue dulu masuk Seminari Menengah Stella Maris? Itu hanya satu sebenarnya. Gue pengen sekolah swasta. Motivasi gue menjalani kehidupan di seminari ini karena gue menjadi imam yang rendah hati. Pertanyaan pertama, pernah gak pernah? Pernah gak pernah raguin panggilan lu? Ya, jelas pernah lah ya. Pernah lah bro. Pasti pernah sih, masa mau gua orang macam gua nggak pernah ngalamin panggilan gitu. Pasti pernah gitu gua ngeraguin panggilan gitu. Seperti angin yang berembusnya nggak ada yang bermasalah gitu. Pasti ada masalah yang membuat gua tuh kayak ini gua kayaknya bukan panggilan Tuhan lagi nih, gua harus keluar dari seminari. Kok lu bisa melakukan panggilan? Ya, jadi waktu itu gua di tahun terakhir gua harus dihadapkan pada pilihan untuk mau lanjut kemana. Nah, di tahun terakhir itu gua belum bisa nentuin kemana gua mau selanjutnya, mau ke jenjang selanjutnya itu. Menghadapi panggilan itu pasti langsung ke pribadi ya. Dimana gua yang menghadapi panggilan itu, gua yang menjalani panggilan itu.
Nah, dalam pribadi gue kan ada kerapuhan, ada kelemahan. Terkadang ketika menjalani panggilan harus ditabrakkan dengan kerapuhan itu. Nah, disitulah dimana gue merasa ragu. Masa sih putra yang kayak begini, orang yang kayak begini, itu yang dipanggil. Nah, disitulah keraguan itu biasanya muncul. Dimana gue rapuh, dimana gue lemah, disitulah muncul keraguan akan panggilan ini. Gue sebenarnya asal gue kan bukan dari seminari menengah, jadi gue ini dari promosi panggilan dan gue udah menjalani kehidupan kuliah kerja baru masuk ke seminari atau kasih rohani di Purwita ini. Sebenarnya jadi kenapa gue pernah ngeraguin panggilan itu sebelum masuk seminari. Ngeraguinnya tuh gini, karena gue merasa gue nggak layak, gue orang yang berdosa, gue kayak merasa gue orangnya nggak rohani banget, dan gue juga merasa ya mungkin gue nggak layak buat dipanggil untuk menjadi imam. Karena panggilan itu misteri gitu, jadi keraguan itu selalu muncul gitu untuk menguatkan kita agar tetap bisa menjadi seorang calon gembala yang benar-benar dekat dengan Tuhan kayak gitu. Terus yang buat lu balik lagi ke jalan panggilan apa? Nah, waktu itu gue serahin semuanya pada Tuhan. Gue mulai berdoa, novena, terus nyari petunjuk sama Tuhan, minta petunjuknya, dan akhirnya gue bisa memutuskan untuk melanjutkan proses panggilan gue dan memilih untuk masuk ke PWJ Jakarta. Gitu. Keraguan dan kerapuhan, kerapuhan dan kelemahan. Karena gue menemukan kebahagiaan di jalan panggilan ini. Tadi apa sih, gue ngomong apa sih? Tadi bagus banget, Pak. Yang pertama itu karena gue pernah datengin 2 malaikat dan kayak 1 malaikat Allah pokoknya kayak gitu. Terus gue cuma di elus-elus pundak gue, itu waktu adorasi kejadiannya. Terus yang kedua karena gue dulu waktu itu pernah cari keluar untuk berempat, tapi ternyata temen gue 3 orang dikeluarin gitu. Akhirnya gue gak keluar dan bertahan sampai sekarang masih pada Jakarta. Rahmat Tuhan itu melampaui keraguan, melampaui kelemahan, dan melampaui kerapuhan gua. Dia yang memanggil, dia juga yang memelihara. Jadi itu melampaui semuanya. Kasih Tuhan melampaui kerapuhan gua. Pertanyaan kedua, pernah nggak pernah? Pernah nggak pernah nggak serak sama peraturan seminari? Ya, pernah lagi. Pernah? Nggak pernah. Pernah, pastinya. Yang mana dan kenapa? Yang mananya karena di sini, di tahun orientasi ini, di seminari ini, gua dan teman-teman gua di sini tidak diperbolehkan untuk mengakses misalnya internet ataupun membawa handphone. Kalau menurut gue yang udah zaman kayak gini agak ketinggalan zaman banget gitu ya. Tapi sebenarnya bukan nggak serp, cuma ya agak bertanya-tanya aja gitu. Sebenarnya waktu itu di seminari gue itu lagi sering banget tuh ganti-ganti formator. Nah di situ juga sering banget ganti-ganti aturan. Nah gitu gue mulai nggak serp sama aturan-aturan gitu. Gue mulai ya tau lah bandel-bandel dikit. Yang paling utama itu tuh yang paling benar-benar membuat gua tuh panas tuh itu nggak dilarang bawa handphone gitu. Di saat zaman milenial semuanya serba handphone gitu, gua dilarang gitu pakai handphone. Jadi gua mau cari mau hubungi temen bagaimana kayak gitu. Dulu awalnya gua bingung gitu, ternyata di seminari juga tetap ada pakai komputer gitu. Yang bisa hubungi teman lewat komputer itu sendiri sebenarnya. Kenapa? Kok nggak pernah? Gue ngerasa peraturan itu dibuat untuk ditaati kan. Dan gue merasa kayak ya udah kalau aturannya begini, gue harus ikutin, dan gue yakin dan percaya justru dari aturan-aturan itu tumbuh benih-benih panggilan. Asik. Soalnya dari konten-konten sebelumnya nggak ada yang jawab nggak pernah, makanya gue jawab nggak pernah aja deh.
Pertanyaan ketiga, pernah nggak pernah? Pernah nggak pernah dekat sama cewek pas udah di seminari? Bisa nih. Pernah bro, masa nggak pernah? Pastinya pernah, nggak mungkin kalau gua bilang nggak pernah lagi kan. Ya sebenarnya kalau sampai dekat pacaran itu nggak pernah sih ya, tapi kalau mau PDKT tuh gue pernah. Jadi waktu itu gue sampai ngerelain buat apa, loncat pagar buat beli coklat, terus pas hari Valentine gue mau ngasih ke dia gitu. Malu, ntar yang ngerasa nonton lagi. Malah GR kali ya. Jadi waktu itu gua ada acara itu di Jakarta. Waktu itu gua ada di tahun ketiga MM dan Madian di Seminari Martoyudan kan. Berangkatlah gua ke acara di Jakarta itu. Ketemulah gua dengan cewek yang nampaknya membuat gua jatuh cinta. Ya pokoknya gua berteman baik dengan dia, ngechat bareng, ngobrol bareng, bahkan pas liburan jalan-jalan bareng. Rasanya indah lah. Tapi semua itu harus, ya rasanya indah lah. Bukan di seminarinya sebenarnya, tapi waktu gue pulang ke rumah, biasanya gue di rumah tuh gue deket sama cewek gitu, gue kenalan sama cewek dan ya sekedar deket aja sih sebenarnya, nggak ada hubungan pacaran gitu. Kok bisa-bisa? Iya kan? Iya, dia punya pacar. Oh. Nah sebenarnya belum bisa dikatakan berhasil ya, karena waktu itu dia ternyata harus pindah sekolah, harus ya karena 1-2 alasan dia pindah sekolah gitu. Ya kembali lagi karena Tuhan tuh selalu dekat gitu sama gua, jadi gua merasa bahwa Tuhan tuh ada di sisi gua untuk menjadikan gua itu ya seorang sosok imam gitu, calon imam yang benar-benar sesuai dengan kehendaknya gitu. Ini deket ya dari awal sama gua kira gua doang. Ternyata ada cowok lain. Enggak lah, karena pilihan ya bro, karena gua memilih lanjut jalan ini dan gua nggak akan bisa membiarkan gua mencintai tanpa bisa memiliki kasihan juga. Dan juga dia mendukung apa yang gue pilih, akhirnya kita harus udah berpisah aja daripada saling merugikan. Masa cinta saling rugi itu namanya bukan cinta bro. Emang temen perempuan lu nggak ada yang mau menghubungi lu lagi setelah lu masuk sini? Ya teman-teman gue udah pada kayak merelakan gue untuk menjadi calon imam. Jadi mereka kayak yaudahlah nih Arnold buat Tuhan aja, jangan buat gue. Dan last but not least, kenapa sih masih setia sama panggilan ini sampai sekarang? Jelasin dong. Ya gue masih setia sampai sekarang tuh dan panggilan Tuhan, karena Tuhan tuh sudah menunjukkan banyak bukti-bukti yang membuat hidup gue tuh tergugah gitu. Gue semakin berkembang hidup di seminari, mulai dari sikap intelektual, kitab suci dan lain-lain. Gue semakin dekat dengannya, itu yang membuat gue semakin percaya bahwa ini panggilan Tuhan sebenarnya. Itu udah jelas karena Tuhan Yesus itu udah sangat baik sama gue. Nah meskipun gue tahu kalau Tuhan itu nggak perlu balasan apapun dari gue mau seenggaknya menunjukkan rasa cinta gue kepada Tuhan dengan jalan pengabdian ini, gitu. Banyak kebahagiaan di dunia. Ada kebahagiaan bisa berkarir baik, ada kebahagiaan bisa mencintai seseorang, ada kebahagiaan bisa bersama dengan teman-teman gitu kan. Tapi nggak ada di dalam hati ini sebuah kebahagiaan yang penuh selain kebahagiaan karena panggilan. Seperti yang udah gue bilang tadi, karena gue masih setia di sini karena gue udah menemukan kebahagiaan di jalan panggilan ini. Tapi jalan panggilan itu bukan cuma menjadi imam, bahkan menjadi keluarga itu juga jalan panggilan. Jadi
teman-teman temukan kebahagiaan dalam jalan panggilanmu masing-masing. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Perjalanan itu yang membawa kalian untuk dekat kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Yeay.